Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita langsung aja kepada kegiatan kita yang akan disampaikan oleh Ibu Asmi Sukmawan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yeni sebagai moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu M. Sainah selaku Kepala Sekolah TKIT Bina Auladiyah 1, yang terhormat rekan-rekan sejawat TKIT Bina Auladiyah 1 yang saya banggakan. Saya mohon izin pada hari ini akan melaksanakan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama mungkin saya akan mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua guru-guru hebat di TKIT Bina Auladiyah 1 yang kita cintai. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Alhamdulillah, pada pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani sampai saat ini, saya sudah mempelajari modul 1 yang terdiri dari 4 submodul, diantaranya modul 1.1 yaitu tentang refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak.
kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Dan untuk konsep utama modul budaya positif yang terdapat di modul 1.4 diantaranya yaitu satu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman pasti semua sudah tahu ya bahwa kita saat ini dan tepatnya di sekolah kita ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Betul ya? Nah, kurikulum merdeka tersebut merupakan sebuah pembelajaran dengan paradigma baru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita sebagai guru memberikan kegiatan-kegiatan yang berdiferensiasi, yang disesuaikan tentunya dengan karakteristik setiap siswa sehingga dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu, teman-teman semuanya sudah tahu kan apa dimensi profil pelajar Pancasila itu? Ya, coba kita sama-sama sebutkan apa saja dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Masya Allah, luar biasa, hebat sekali. Sudah hafal ternyata. Baik, untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Teman-teman coba sebutkan, menurut teman-teman kira-kira apa sih makna dari kata disiplin? Ada yang mau mengungkapkan? Disiplin itu apa? Tepat waktu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tertib. Ada lagi? Ya. Baik. Untuk dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul? Ya. Dan cenderung kita menghubungkan kata disiplin tersebut dengan ketidaknyamanan. Ya, karena kan biasanya anak harus disiplin, kita mengajarkan kepada anak harus patuh dengan cara seperti apa. Tapi ada ketidaknyamanan yang anak terima ketika kita menerapkan disiplin positif tersebut. Contohnya, kalau kita menggunakan hukuman, kekerasan atau paksaan, ada tidak ketidaknyamanan untuk anak? Ya, seperti itu ya. Nah, namun sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif yang kita terapkan kepada anak-anak itu bukanlah berasal dari motivasi ekstrinsik, melainkan motivasi dari intrinsik atau kesadaran dari diri sendiri. Karena menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, itu seperti itu. Karena disiplin positif tersebut akan memberikan kenyamanan apabila disiplin positif tercipta di lingkungan kelas,
ataupun pada anak diri atau pada anak tersebut itu akan menciptakan kenyamanan, keamanan sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai seperti itu. Tercapai pasti dengan optimal. Paham ya Bu? Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa ada yang sudah pernah mendengar kebutuhan dasar manusia? Belum ya? Nah di sini ketika saya mempelajari belajar di guru penggerak itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Untuk yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berbentuk kebutuhan yang bersifat survival. Contohnya kebutuhan tentang kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal, atau kebutuhan biologis. Ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis, seperti rasa ingin disayang, diterima, menjadi bagian dari kelompok, atau memiliki teman, keluarga, pasangan hidup, dan lain-lain. Dan kemudian untuk kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan atau pengakuan atas kemampuan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan diri. Contohnya, ingin selalu menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Contohnya bebas dalam mengungkapkan pendapat, kemudian keinginan, berpassion, melakukan sesuatu yang diinginkan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ini mengenai kesenangan seperti kayak bermain-main, tertawa, dan lain-lain, atau hal-hal yang dapat membuat hati merasa senang atau terpuaskan. Kenapa kita harus mempelajari kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia? Karena perlu teman-teman ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar tersebut yang dapat mempengaruhi disiplin positif. Jadi kita harus mengobservasi dulu, kira-kira tindakan-tindakan yang dilakukan anak ini, misalkan melakukan satu pelanggaran, itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang memang kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang tidak terpenuhi, seperti itu. Misalnya anak-anak senang iseng sama temannya, oh mungkin dia, kalau kita observasi, dia senang karena memang kebutuhan kesenangan, bisa jadi. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Disiplin positif yang dilakukan oleh anak-anak tentu ada hubungannya dengan motivasi perilaku manusia, di mana terdapat 3 motivasi perilaku manusia itu, diantaranya yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ketika anak-anak melakukan kegiatan disiplin positif yang diterapkan di sekolah, salah satunya motivasi dia adalah karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, betul. Kenapa dikatakan seperti itu? Biasanya murid melakukan disiplin diri ini karena dia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya selalu kita lakukan ya. Ya. Nah, memberikan reward kepada anak yang melakukan kegiatan disiplin positif. Tapi sebetulnya murid melakukan disiplin diri dengan mendapatkan imbalan itu, dia berharap ingin mendapatkan imbalan, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya, bukan dari diri sendiri. Biasanya untuk anak yang selalu mendapatkan imbalan dari penghargaan dari orang lain, ini biasanya akan ketergantungan, dan ketergantungan ini bisa menyebabkan jangka pendek ataupun jangka panjang. Justru bukan hal yang bagus untuk memberikan penghargaan kepada anak untuk
supaya sadar dianya melakukan kegiatan disiplin positif secara dari intrinsik, malah dia akan merasa ketergantungan. Itu mungkin kita jadi paham ya. Selama ini mungkin kita sering memberikan reward seperti itu. Oke, bagus teman-teman, hari ini yang sudah melaksanakan disiplin, misalnya seperti datang tepat waktu, dikasih reward. Tapi ternyata itu bukan hal yang baik untuk anak-anak. Malah justru kita itu sudah menjerumuskan anak sebetulnya, karena tidak akan tumbuh kesadaran dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini sebetulnya yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif supaya anak itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, murid akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Itu PR buat kita. Bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif di sekolah ataupun di kelas dengan cara anak-anak itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Berarti hal yang bisa mengubah yang seperti kita lakukan sebelumnya menjadi yang awalnya motivasi ekstrinsik, dan kita harus mengubahnya menjadi motivasi intrinsik. Paham sampai sini, Bu? Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konsep disiplin identitas gagal. Mungkin selama ini kita paham yang namanya hukuman dan penghargaan, tapi ternyata hukuman dan penghargaan ini termasuk dengan konsep identitas gagal. Ada dua konsep yang diterapkan pada siswa sehingga konsep disiplin tersebut dikatakan konsep disiplin identitas gagal, yaitu diantaranya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman yang diberikan oleh seorang pendidik kepada anak yang melanggar disiplin positif dengan berbagai cara merupakan sebuah konsep disiplin identitas gagal, di mana hukuman tersebut dibuat oleh satu pihak, yaitu oleh gurunya sendiri tanpa melibatkan siswa. Sehingga ketika guru memberikan hukuman kepada anak yang melanggar, apa yang dirasakan oleh anak? Yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga merasa takut karena kan takut dihukum, akhirnya dia melaksanakan disiplin. Kemudian dirasa memaksa, mau tidak mau harus melakukan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, pasti karena dia takut. Karena dia takut akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Dan selanjutnya murid menjadi rendah diri karena dia merasa aku salah, tidak bisa melaksanakan disiplin positif, takut dihukum oleh gurunya, jadi merasa rendah diri. Seperti itu ya. Kemudian untuk penghargaan, kenapa penghargaan termasuk pada konsep disiplin identitas gagal? Karena ternyata penghargaan ini tidak menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak, melainkan akan secara ketergantungan dan ternyata memiliki efek yang kurang baik bagi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang tadi sudah kita bahas ya, ternyata penghargaan yang selama ini sudah dikasih sama anak itu dampaknya ternyata luar biasa untuk perkembangan anak. Kemudian faktor apa saja yang ditimbulkan dengan menggunakan konsep penghargaan supaya anak melakukan disiplin positif? Nah, ternyata dia tidak efektif. Kemudian merusak hubungan murid. Maksudnya begini, merusak hubungan murid itu ketika kita memberikan penghargaan kepada anak yang melakukan disiplin positif, ya pasti ada murid yang satu merasa iri. Itu kan bisa merusak hubungan antar murid. Kemudian mematikan kreativitas, sudah pasti, karena ketika anak melakukan disiplin positif, dia tidak akan mau mengembangkan potensinya yang ada, malah justru gini, oh ya tenang aja, ntar aku melakukan kegiatan ini kan tadi dapat reward dari guru. Dia jadinya kurang berkembang, kurang bisa memikirkan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Paham mungkin Bu? Nah ya, jadi siapa yang paling bagus dia dapat reward.
Jadi otomatis yang tidak dapat ranking dia merasa ya terkucilkan mungkin ya, seperti itu, merasa sakit hati. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya sudah pasti dia akan merasa aku sombong ya, karena aku sudah bisa melaksanakan disiplin positif atau hal-hal yang menurut dianya bagus dan dihargai oleh bu guru atau temannya, sehingga dia kurang menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Paham ya Bu ya? Kemudian selanjutnya konsep disiplin identitas sukses. Nah ini yang harusnya kita terapkan, tapi ada dua di sini. Ada yang memang ada sedikit kurang dan ada satu lagi yang memang bagus ya. Yang menurut saya kemarin sudah dipelajari, konsep disiplin identitas sukses. Ada dua konsep yang diterapkan pada siswa sehingga konsep disiplin tersebut dikatakan sukses. Disiplin identitas, konsep disiplin identitas sukses. Di antaranya itu konsekuensi. Konsekuensi yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa yang melanggar disiplin positif merupakan termasuk konsep identitas sukses. Mengapa demikian? Karena konsekuensi dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan juga warga sekolah. Nah, biasanya kalau kita memberikan konsekuensi, ada komunikasi dulu di antara kita dan murid. Kalau mereka melanggar, biasanya konsekuensinya seperti apa? Ya. Namun konsekuensi memiliki kelemahan. Ya, di antaranya yang pertama, ternyata konsekuensi itu adalah bisa pengantar hanya untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Sudah pasti kalau misalkan tidak kita pantau, anak-anak tidak akan melaksanakan kegiatan disiplin positif. Kemudian adanya stimulus respon. Ya, paham mungkin stimulus respon? Kalau kita memberikan stimulus, anak pasti akan merespon. Ya, jadi kalau kita tidak memberikan stimulus, anak tidak akan merespon. Seperti itu kalau untuk konsekuensi. Kemudian murid menghormati peraturan, ya dia akan menghormati peraturan karena adanya konsekuensi yang diberikan. Kalau tidak dikerjakan, dia akan melakukan konsekuensinya. Kemudian adanya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sudah pasti karena dia dengan sibuk karena memikirkan, oh ya aku hari ini tidak mengerjakan ini, konsekuensinya seperti itu, jadi aku harus melakukan ini seperti yang disuruh sama bu guru. Dia tidak bisa merenungkan kesalahan apa sih sebetulnya harus dia kerjakan atau yang harusnya berasal dari motivasi intrinsik. Kemudian konsep identitas sukses, disiplin identitas sukses yaitu restitusi. Nah, restitusi, pernah mendengar restitusi? Pernah ya. Namun mungkin kita belum paham tentang teorinya. Nah, ini restitusi di sini guru menggali kemampuan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dilakukannya, sehingga akan menciptakan motivasi intrinsik dari dalam murid itu sendiri untuk memperbaiki permasalahannya sendiri. Jadi, ketika kita menerapkan restitusi, apa yang akan terjadi? Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita memikirkan bukan hanya sekarang, tapi waktu yang akan datang, gitu, atau jangka panjang. Kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol. Nah, untuk teori kontrolnya sendiri, murid akan memegang sendiri untuk memegang kontrolnya. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu stimulus dan respon. Kalau untuk restitusi, dirinya sendiri yang memegang kontrol, berarti otomatis dari dalam dirinya sendiri atau secara intrinsik. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena dia belajar secara adanya kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga anak-anak tersebut bisa memecahkan masalah-masalah atau tindakan-tindakan yang sudah dia lakukan. Bagaimana solusinya, bagaimana pemecahannya. Jadi itu akan menimbulkan atau menciptakan motivasi intrinsik. Kemudian untuk selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang restitusi, tapi ini kita akan secara lebih dalam bagaimana kita akan menerapkan konsep disiplin pendekatan restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2024. Nah, ini ya untuk pengertiannya. Kemudian ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi berbentuk tawaran, bukan paksaan. Berbeda kan dengan yang lain ya, berbeda dengan hukuman, apalagi konsekuensi dan hukuman berbeda dengan restitusi. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, diri anak maksudnya ya. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan kita sudah belajar motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini di restitusi nanti kita akan cari kebutuhan apa yang memang tidak terpenuhi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter di sini maksudnya karakter yang diciptakan anak adalah ketika dia mencari solusi tentang apa yang menjadi permasalahannya, solusi yang telah dia lakukan, bagaimana cara memecahkan masalahnya tersebut. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi yang tadi sudah saya sampaikan. Sampai sini paham Bu? Insya Allah ya. Kemudian ada perbedaan. Nih, kita coba bandingkan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini contohnya kasusnya sama. Ada contoh kasusnya siswa sering datang terlambat. Nah, untuk guru yang menggunakan konsep hukuman, ya, ketika guru menerapkan tindakan hukuman pada siswa yang sering datang terlambat, maka yang dilakukan guru adalah contohnya, guru menghukum siswa berdiri di depan kelas selama 10 menit. Ya, itu. Kemudian guru berbicara dengan menggunakan nada tinggi dan murid akan takut. Kamu kesiangan dulu sih? Ada biasanya murid kita ya. Masuk setengah 8, datang jam 9. Iya, berarti kita harus gunakan restitusi tuh. Bagaimana sih kira-kira apa yang terjadi sebetulnya ya. Kemudian kalau ketika guru menggunakan hukuman, memberikan hukuman tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Maksudnya di sini, ketika dia datangnya sering terlambat, ternyata guru memberikan hukuman membersihkan WC atau bersih-bersih, itu tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan. Jadi tersebut adalah hukuman betul, tidak nyambung hukumannya. Nah, seperti itu. Tidak sesuai dengan tidak ada edukasi yang diterima sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Itu namanya hukuman. Kira-kira baik nggak sih untuk hukuman kita terapkan ke anak? Tidak ya, seharusnya. Kemudian kasus yang sama, siswa sering datang terlambat ketika guru menggunakan konsekuensi. Dia akan ketika guru menerapkan konsekuensi pada murid yang sering datang terlambat, maka yang dilakukan guru, contohnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Pastikan dia datang terlambat. Kalau terlambat, ada kegiatan pembelajaran yang mungkin ada tertinggal. Contohnya, teman-teman yang lain sudah berkolaborasi membuat anyaman contohnya. Ternyata dia karena datang terlambat, akhirnya konsekuensinya adalah dia mengerjakan anyaman tersebut secara sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Pasti kita tegas terhadap peraturan-peraturan yang diberikan pada anak, dan anak pun akan menghargai dan menghormati peraturan tersebut. Namun tadi kan ada kelemahannya yang sudah kita pelajari sebelumnya, harus selalu dimonitor. Kemudian untuk ketika guru memberikan tindakan restitusi pada kasus yang sama, siswa sering datang terlambat. Di sini guru menggali kemampuan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dilakukannya, sehingga akan menciptakan motivasi intrinsik dari dalam murid itu sendiri untuk memperbaiki permasalahannya sendiri. Nah, apa
apa sih yang akan dilakukan oleh guru ketika menerapkan restitusi? Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti akan ada sedikitnya langkah-langkah bagaimana cara kita menggunakan restitusi. Baik. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, Bu, kira-kira ayo renungkan. Ibu guru selama ini ada di posisi kontrol yang mana ketika anak melakukan tindakan atau melanggar aturan? Satu. Luar biasa. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya. Kita ulas sama-sama. Posisi penghukum. Nah, Bu, kira-kira penghukum itu seperti apa? Nah, ya, penghukum. Kira-kira ada yang tahu seperti apa penghukum? Iya, yang tadi sudah kita ini ya. Penghukum, contohnya, ketika kita menerapkan 5 posisi kontrol pada kasus siswa sering terlambat. Ketika ibu guru menjadi seorang penghukum atau melakukan tindakan posisinya sebagai penghukum, apa yang dikatakan? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan selama 10 menit. Ya, dengan nadanya lebih tinggi. Kemudian dengan kasus yang sama, ibu berada di posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Berapa kali Bu Guru bilang, datangnya jangan terlambat. Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu yang kecewa-kecewa itu tuh. Suka gak sih kita ngomong begitu sama anak? Sama anak sendiri. Sama anak orang enggak ya? Sama murid kita enggak ya? Insya Allah. Itu akan membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah biasanya kita melakukan hal ini. Ayolah, kamu patuhi aturannya, datang tepat waktu ya, buat ibu bangga sama kamu. Contohnya seperti itu. Itu ternyata kita sebagai teman. Nah, ya harus paham nih posisi kontrol kita di mana. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah karena datang terlambat. Apa konsekuensinya? Nah, itu saling merefleksi. Tidak masalah. Posisi kontrol, posisi pemantau biasanya mengaitkan dengan data. Kamu sudah 10 kali, kamu sudah 15 kali. Silakan kamu ambil konsekuensinya. Seperti itu. Nah, tidak apa-apa. Kita saling refleksi ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu posisi manajer. Nah, apakah kita sudah menerapkan posisi sebagai manajer? Katanya seperti ini kalau posisi sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Memang agak sedikit berbelit, tapi untuk segi positifnya itu luar biasa. Anak akan merefleksikan diri, oh iya hari ini aku sudah terlambat. Aturan sekolah ternyata datangnya harus jam 7 dan ternyata aku datangnya jam 9. Berarti aku telat 2 jam. Apa yang harus kamu perbaiki untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Contohnya bu guru seperti itu menerapkan sebagai manajer. Dia akan merenungi kesalahannya dan akan mencari solusi. Oh iya Bu, aku malam nggak boleh tidur malam-malam, nggak boleh main HP, tidur jam 9, bangun jam 3, salat ini dulu ya, salat tahajud. Aku bangunnya jam 5, terus sarapan, mandi, baru berangkat sekolah. Dia akan dengan sendirinya akan mencari solusi. Paham ya Bu? Bisa kita menerapkan sebagai manajer? Bisa insya Allah. Jadi di antara 5 posisi kontrol, ketika kita menghadapi permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, apa posisi yang terbaik? Sebagai manajer. Pintar. Baik, selanjutnya
kita akan beralih ke keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Sudah. Sepintas, tidak apa-apa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah itu sempat ada di sini tapi belum sampai terutarakan. Iya. Baik. Nah kita ada beberapa nih pertanyaan, 2 pertanyaan. Coba kita renungi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Untuk apa? Keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Dan iya, pintar sekali. Nah itu, yakin tidak Ibu? Yakin kalau kita pakai helm selamat ketika naik motor? Insya Allah mengurangi otomatis dia. Kemudian mengurangi resiko kalau untuk pakai helm ya, dan akan memberikan keselamatan lah setidaknya seperti itu. Kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan juga sama. Yakin untuk bersih dan sehat. Nah itulah Bu yang keselamatan dan juga kesehatan bentuk keyakinan. Yakin? Yakin. Itulah keyakinan. Disebut sebagai keyakinan. Yakin kalau kita menggunakan helm akan selamat. Yakin kalau kita menggunakan masker akan sehat. Jadi keyakinan tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari segala macam latar belakang. Ya. Jadi keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam diri orang itu tersebut. Kalau kita merasa yakin, pasti semuanya juga akan melakukan. Itu ya. Paham ya Bu? Bagaimana sih cara menyusun keyakinan kelas? Nah ini, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ingat ya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Yang ketujuh bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus ada kesepakatan di antara kita, di antara semua warga sekolah, di antaranya guru, murid, dan warga sekolah. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Nah ini boleh ketika kita berada di kelas, kira-kira peraturan apa yang akan diterapkan di sekolah atau di kelas yang sekiranya bisa menciptakan kenyamanan serta keamanan atau keselamatan murid atau warga sekolah. Kita sebagai guru harus mendasarkan dan harus mendengarkan dan menampung semua pendapat yang diberikan oleh murid, karena keyakinan kelas tersebut dibuat atas kesepakatan guru dan murid. Misalkan kondisi di kelas anak sering mengganggu temannya saat belajar, ya. Lalu keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan? Diawali dengan berdiskusi tentang peraturan yang diterapkan. Contohnya setelah mendapat anak-anak itu ada yang bilang seperti ini, tidak boleh mengganggu teman saat belajar, misalkan seperti itu. Tidak apa-apa. Terus ada lagi pendapat temannya yang lain lagi. Contohnya apa Bu? Ketika teman-temannya mengganggu temannya lagi, apa Bu? Supaya kelasnya nyaman. Tidak boleh berisik, misalkan gitu. Tidak apa-apa. Itu sebuah bentuk pendapat dari anak-anak, kita tampung. Kita harus menyayangi teman, misalkan boleh kita tampung. Karena kan konsep kita ketika menerapkan keyakinan kelas harus mendengarkan dulu pendapat dari anak. Dan kita kasih tahu dulu hari ini kita akan membuat keyakinan kelas supaya kelas kita menjadi kita belajar nyaman dan aman gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, merumuskan pernyataan menjadi keyakinan. Yang misalkan yang tadi seperti tadi ada anak yang mengusulkan tidak boleh mengganggu teman sedang belajar, maka gunakanlah kalimat positif, yaitu contohnya kontrol diri dan fokus. Nah itu ya,
Lalu buatlah keyakinan kelas dari pernyataan tersebut. Contohnya apa? Kontrol diri dan fokus, supaya anak-anak bisa paham dan bisa menerapkan. Contohnya seperti ini. Siap, kontrol diri, dan fokus. Nah itu, tulisan itu kalau tidak ditulis bisa dibuat, dikreasikan menggunakan asturo ataupun boleh di print seperti poster, boleh seperti itu. Lalu yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas tersebut di kelas, misalkan di sebelah sini, di sebelah sana, ataupun ya di ruangan kelas kita. Tulisan siap, kontrol diri, dan fokus. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, mengganggu temannya sedang belajar, ibu guru bisa diingatkan, keyakinan kelas kita apa? Kontrol diri, siap, kontrol diri, dan fokus. Berarti dia ingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Paham sampai sini, Bu? Paham ya? Insya Allah kita akan sama-sama menerapkan. Nah ini kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang pendidik dalam membantu murid atau siswa untuk mencari solusi dan memecahkan masalah atas tindakan yang melanggar yang telah mereka lakukan. Di sini ada pun langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan untuk yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Ya, baik, coba kita lihat sama-sama contoh penerapan segitiga restitusi. Boleh disimak sama-sama. Alhamdulillah sehat ya. Nah hari ini bolehkah kita berbicara, Rizen? Boleh. Hari ini Bu Asmi mendapatkan laporan dari yang namanya Aska. Tahu Aska? Teman satu kelasnya Rizen. Ya. Tadi katanya ketika olahraga di luar, ya di lapangan, betul ya? Katanya Aska melaporkan sama Bu Asmi kalau Aska hari ini sudah tersakiti sama Rizen. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Boleh diceritakan? Boleh? Boleh diceritakan? Boleh. Yuk cerita yuk. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang kencang suaranya. Ya, boleh? Pasti mungkin Rizen ada alasannya dulu kenapa melakukan hal tersebut, sampai menendang ataupun menonjok kepalanya Aska. Kenapa coba? Bisa ceritakan alasan dari Rizen itu enggak? Ya, alasan Rizen kenapa sampai menyakiti Aska? Karena kesal sama Aska. Aska berbuat apa sama Rizen? Boleh cerita Aska telah berbuat apa sama Rizen sampai kamu kesal sama Aska, sampai melakukan tonjokan, sampai menginjak kepalanya. Coba cerita, Aska sudah berbuat apa? Aska Ibu paham semua yang dilakukan Rizen itu adalah sebuah apa? Bukan sebuah kesalahan. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Ibu paham ya, tidak usah menangis. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Rizen itu sudah melakukan sebuah pembelaan diri. Ya, paham ya. Cuma apa yang dilakukan Rizen sama Aska sudah betul? Sudah betul tidak? Sudah betul tidak? Oh belum.
Kira-kira apa yang harus dilakukan sama Rizyan kepada Aska supaya Aska tidak tersakiti lagi? Harus apa? Harus minta maaf, betul sekali. Harus minta maaf dan tidak mengulangi lagi kejadiannya. Besok misalkan minta maaf sama Aska, betul Aska hari ini sudah pulang, bisa minta maaf sama Aska dan menyelesaikan masalah? Bisa. Nah sekarang Bu Asmi mau tanya, tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas kita apa hari ini? Mau nanti orang rendah harus apa? Sayang teman. Betul sekali, keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain dan sayang teman. Nah tadi yang dilakukan sama Rizyan terhadap Aska sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Betul sekali, Rizyan mengakuinya, alhamdulillah. Karena apa? Karena tidak apa? Tidak baik atau tidak sayang. Nah besok bolehkah Bu Asmi minta ketika baik main di lapangan, di luar ataupun main di dalam kelas, Rizyan tidak melakukan lagi hal yang sama? Bisa? Bisa. Bisakah Rizyan dengan tertib dan dengan teman-teman bermain dengan baik? Bisa sayang teman? Bisa. Mungkin besok kita akan sama-sama, Bu Asmi akan antar Rizyan ke Aska untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara minta maaf. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Rizyan untuk hari ini sudah bekerja sama dengan Bu Asmi menyelesaikan masalahnya, dan besok kita akan bertemu dengan Aska. Bu Asmi akan antar Rizyan untuk meminta siap. Terima kasih. Boleh pulang ya. Di sana ketika penerapan segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, ya tadi sudah kita simak sama-sama, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sana jadi kita tahu yang teori tadi sudah saya berikan tentang kebutuhan dasar manusia, tentang motivasi, perilaku motivasi manusia, itu pasti kita akan menggalinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita paham sebetulnya tindakan-tindakan yang anak-anak lakukan apa sih sebetulnya untuk kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, kemudian motivasi apa gitu yang sehingga mereka bisa melakukan hal tersebut gitu. Sampai di sini kira-kira untuk pemaparan dalam menerapkan disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya yang menempatkan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Baik, semoga sesi belajar kita hari ini bermanfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan perihal pemaparan tentang penyebaran modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif.
Silahkan. Saya langsung ke pertanyaan dulu ya. Begini Bu Asmi, tadi kan sudah menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Apakah ketika menerapkan segitiga restitusi harus sesuai dengan urutan langkah-langkah yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Asmi? Bisa tidak loncat-loncat gitu atau tidak sesuai? Terima kasih. Terima kasih Bu Astri atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya seperti ini, bolehkah kita menerapkan segitiga restitusi tidak sesuai dengan urutan langkahnya seperti itu? Boleh Bu, kondisional saja. Boleh. Apakah Ibu mau memvalidasi kesalahan yang langkah yang kedua, atau Ibu mau yang pertama dulu? Yang pertama itu apa Bu tadi? Menstabilkan identitas dulu, kan harusnya menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kalau misalnya kondisinya Ibu sedang sedang memvalidasi tindakan yang salah dulu, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting ketiga langkah ini tersampaikan. Karena kalau misalkan tidak menggunakan 3 langkah, kita akan tidak akan bisa mengobservasi gitu. Kebutuhan apa sih sebetulnya yang memang dia tidak terpenuhi, atau kita tidak bisa menstimulus anak-anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah dia buat gitu. Karena memang ini adalah stimulus yang kita berikan supaya anak-anak dapat mencari solusi atas permasalahannya. Dan setiap pertanyaan yang kita berikan itu adalah pertanyaan dengan kalimat pemantik dan kalimat positif. Ya, itu catatannya. Kalimat pemantik dan kalimat positif. Baik, ada lagi yang bertanyakan? Cukup ya? Sudah cukup ya? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini yang telah saya sharing sama ibu-ibu semuanya, rekan-rekan sejawat yang ada di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan baik, serta dapat mengoptimalkan perkembangan anak dan juga sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf dan juga terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah sama-sama belajar mengikuti sharing session, dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Yeni, dan sebelumnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asmi yang sudah memaparkan tentang disiplin positif. Mudah-mudahan kita di sekolah bisa menerapkannya ya Bu ya. Alhamdulillah juga dengan adanya kegiatan ini kita semua jadi bertambah pengetahuan kita, ilmu kita tentang bagaimana caranya menerapkan disiplin positif pada anak. Baik teman-teman, untuk selanjutnya tadi sesi tanya jawab sudah ya. Nah, mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu E.N. Saina, Kepala Sekolah TKIT Bina Auladiyah 1. Alhamdulillah hari ini saya bersama tim di TKIT Bina Auladiyah 1 telah mengikuti diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif
di TKIT Bina Auladi 1 bersama pemateri Ibu Asmi Masni Sukmawanti yang merupakan CGP angkatan ke-11. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapatkan hari ini tentang disiplin positif, kemudian segitiga restitusi dan lain sebagainya. Banyak sekali, alhamdulillah. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini sangat akan bermanfaat untuk lingkungan sekolah kami, terutama peserta didik kami merasa diterima, merasa dihargai dan didukung, sehingga mereka akan lebih semangat untuk sekolah di tempat kami di TKIT Bina Auladi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Desi Wulansari. Saya rekan dari Bu Asmi Masni Sukmawanti, CGP angkatan ke-11. Dalam kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bu Asmi yang telah menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif, di mana sebelumnya banyak sekali hal-hal atau info dan ilmu yang belum kami dapatkan lebih dalam, seperti tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posis kontrol, pembuatan keyakinan kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam membantu menyelesaikan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dari sini, insya Allah ke depannya bisa saya terapkan dan juga teman-teman terapkan di pembelajaran di sekolah. Dan insya Allah untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk membentuk karakter siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri, rekan sejawat dari Ibu Asmi Masni Sukmawanti, CGP angkatan 11. Hari ini saya bersama rekan-rekan guru dari TKIT Bina Auladi 1 telah mengikuti diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilaksanakan di TKIT Bina Auladi 1. Bersama pemateri Ibu Asmi Masni Sukmawanti yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, saya telah mendapatkan wawasan dan ilmu baru mengenai inti budaya positif dari pemateri yang luar biasa ini. Di antaranya yaitu tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 porsi kontrol pembuatan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi ketika membantu menyelesaikan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Insya Allah, materi yang saya dapatkan hari ini akan sangat membantu saya dan rekan-rekan yang lain dalam menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Seperti yang telah Ibu Asmi praktikkan di sekolah tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi ketika menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin positif, saya juga merasa tertarik karena anak-anak yang memiliki permasalahan dapat dengan sendirinya mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Saya pun berharap ke depannya saya dan rekan-rekan dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.